Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke bab 25. Dari sumber Anda, bencana keseragaman, groupthink, pemikiran kelompok. Wah, judulnya aja udah mikir ya. Iya, betul. Groupthink ini istilah yang penting banget buat dipahami kalau kita bicara soal pengambilan keputusan dalam kelompok. Pernah nggak sih Anda lihat gitu? Ada sekelompok orang, isinya pinter-pinter semua. Kompeten lah pokoknya. Tapi kok hasil keputusannya bareng-bareng malah jadi, ya bisa dibilang hancur gitu. Sering terjadi itu. Dan bab ini memang ngebahas persis fenomena itu. Iya, di sini disebutin contoh klasiknya ya. Invasi Teluk Babi pas zaman Presiden Kennedy. Itu kan timnya isinya orang-orang hebat semua. Tapi kok bisa gagal separah itu? Betul, itu salah satu studi kasus utama yang dipakai Irving Janis, psikolog yang mempopulerkan konsep groupthink ini. Dia lihat ini bukan sekedar, lagi apes aja. Ada polanya. Oke deh, mari kita bedah nih. Misi kita hari ini berarti, coba ngertiin kenapa sih groupthink bisa terjadi, bahkan di tim yang solid banget. Terus ilusi-ilusi apa aja yang bisa bikin kelompok jadi salah arah. Siap ya? Siap. Jadi intinya groupthink itu muncul ketika keinginan buat jaga kekompakan, jaga harmoni di dalam sebuah kelompok yang erat, itu jadi lebih penting daripada mikir kritis. Jadi yang penting semua happy gitu ya, walaupun keputusannya mungkin nggak benar. Nah, kira-kira gitu. Keinginan untuk sepakat itu mengalahkan penilaian yang realistis, mengalahkan analisis yang benar, bahkan kadang keberanian buat nyuarain keraguan aja hilang. Bahaya juga ya. Terus tadi disebut ada ilusi-ilusi spesifik. Betul, Janis mengidentifikasi beberapa gejala atau ilusi. Yang pertama itu sering disebut ilusi kekebalan atau invincibility. Ilusi kebal. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada keyakinan di dalam kelompok itu kayak, wah kita ini kan tim hebat, pimpinan kita oke, rencana kita pasti jalan lah, pasti berhasil. Jadi terlalu pede gitu. Oke. Jadi ngerasa nggak mungkin salah, nggak mungkin gagal gitu ya. Kayak kebal dari masalah. Persis, bukan optimis biasa, tapi udah levelnya ngerasa kebal. Jadi kalau ada tanda-tanda bahaya atau resiko ya diabaikan aja, dianggap angin lalu. Dan ini sering barengan sama rasa bahwa kelompoknya itu benar secara moral ya. Kayak tujuan kita kan baik, jadi cara apapun ya oke lah gitu. Tepat sekali. Itu jadi semacam justifikasi. Kalau tujuannya dianggap mulia, pertimbangan etis soal cara mencapainya bisa dikesampingkan. Kayak di kasus Teluk Babi itu ada anggapan kuat kalau gulingin Castro itu hal yang benar. Jadi keraguan soal operasinya ya ditepis. Waduh, oke. Itu ilusi kekebalan. Terus ada lagi? Ada lagi ilusi kebulatan suara, unanimity. Nah ini juga sering nggak disadari. Ilusi kebulatan suara. Maksudnya seolah-olah semua setuju padahal belum tentu. Betul. Jadi kalau nggak ada yang protes terang-terangan atau mungkin ada 1-2 orang yang biasanya vokal tapi kali ini diam aja, yang lain langsung mikir, oh berarti semua setuju nih. Padahal mungkin yang diam itu ragu tapi nggak enak ngomong. Bisa jadi banget. Dan diamnya 1-2 orang itu bisa disalahartikan jadi persetujuan total. Ini ngeri, karena bisa aja ada keraguan penting yang akhirnya nggak pernah terucap sama sekali. Tekanan buat nggak jadi biang kerok atau pengganggu itu kuat banget. Iya juga ya. Nggak mau dianggap aneh sendiri atau merusak suasana gitu. Nah, itu dia. Dan ini akarnya dalam loh secara psikologis. Ada semacam ketakutan dasar untuk dikucilkan. Takut dikucilkan, kok bisa sampai segitunya? Coba bayangin aja, di zaman dulu, nenek moyang kita. Kalau sampai dikeluarin dari kelompok, itu kan sama aja hukuman mati ya kan? Susah bertahan hidup sendirian. Jadi secara naluri, kita pengen banget diterima. Oke, masuk akal. Jadi pengen aman di dalam kelompok. Betul. Jadi kalau mau ngungkapin ragu, apalagi kalau beda sama mayoritas atau pemimpin, wah rasanya itu kayak mengancam posisi kita di kelompok. Jadi mending diem atau ikut aja. Ini nyambung sama yang namanya bukti sosial atau social proof itu, bukan sih? Yang kita cenderung ngikutin apa yang dilakuin orang banyak? Tepat sekali. Nyambung banget. Kalau kita nggak yakin harus gimana, kita lihat orang lain. Di rapat misalnya, kalau semua kelihatan manggut-manggut setuju sama satu ide, walaupun kita ada sedikit nggak srek, lebih gampang ikut manggut-manggut aja kan? Iya sih. Daripada jadi satu-satunya yang geleng-geleng kepala, mikirnya, mungkin emang gue yang salah paham kali ya. Nah, itu dia jebakannya.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya, groupthink ini intinya adalah gimana dinamika kelompok pengen akur, tekanan biar sama, takut dikritik, itu bisa pelan-pelan mematikan pikiran kritis. Ironis ya, justru karena kelompoknya solid dan kompak, malah jadi rentan kena groupthink kalau nggak hati-hati. Persis. Anggotanya jadi mulai nyensor diri sendiri, nggak berani ngomong beda, terus mulai cari-cari alasan buat membenarkan keputusan yang sebenarnya kurang pas. Informasi yang bertentangan juga diabaikan. Gejala lainnya apa lagi biasanya? Bisa juga ada tekanan langsung ke anggota yang coba beda pendapat. Atau muncul mind guards, orang yang tugasnya kayak nyaring informasi negatif biar nggak sampai ke kelompok. Terus bikin stereotip jelek soal pihak luar atau orang yang nggak setuju. Ujung-ujungnya kualitas keputusannya anjlok ya? Anjlok drastis, itu intinya. Oke, jadi apa nih artinya buat kita semua, buat Anda yang dengerin, fenomena groupthink ini kan berarti bahaya laten ya di setiap kerja tim. Betul, dimanapun ada kelompok, potensi ini ada. Loyalitas, kekompakan itu bagus. Tapi kalau kebablasan sampai bikin kita nggak berani mikir beda, wah, hasilnya bisa fatal. Dan ini nggak cuma di level negara kayak tadi. Bisa di kantor, di RT RW, bahkan mungkin pas lagi ngerencanain liburan bareng teman-teman ya. Bisa banget, di skala manapun. Nah, sebagai penutup nih, coba yuk kita refleksi bareng. Coba Anda pikirin, di kelompok mana aja Anda terlibat sekarang? Kerja, komunitas, arisan, apa aja lah. Pernah nggak ngerasain ada tekanan halus buat iyain aja? Atau mungkin lihat gejala ilusi kebal tadi, rasa pede berlebihan yang bikin abai sama masalah potensial. Dan yang lebih penting lagi mungkin ya, gimana caranya kita bisa bangun suasana kelompok yang sehat. Tempat di mana orang nggak takut buat ngomong beda. Di mana perbedaan pendapat itu justru dianggap masukan berharga buat bikin keputusan lebih baik. Tanpa harus ngerusak rasa kebersamaannya juga tentunya. Itu tantangannya. Betul. Gimana caranya beda pendapat, tapi tetap asik gitu ya? Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Tantangan keseimbangan yang menarik.